Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwanela Ahmad dari NIM G0024047 kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi dari blok 2.1 untuk laporan yang ketiga. Nah, di laporan yang ketiga ini disuruh menjelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi sama inervasinya. Berarti yang pertama kita bahas dari REN. REN itu berarti fungsinya dia untuk menyaring si darah untuk menghasilkan urin. Nah, berarti dia juga berfungsi untuk mengatur air dalam tubuh, terus mengatur sisa-sisa zat-zat yang ada dalam tubuh, sisa metabolisme, sama dia juga mengatur si pH dan tekanan darah. Nah, terus yang pertama itu ada, kita lihat dari topografinya. Nah, berarti di situ REN itu termasuk retroperitoneal. Nah, dia itu ada di belakang nih, kan REN ada dua. Nah, di atasnya bagian REN itu ada yang namanya glandula adrenal, yang bagian sini namanya glandula adrenal. Nah, terus REN itu kan ada dua, ada sinister sama dexter. Nah, yang sinister itu ada di VTH 12 sampai VL3. Sedangkan kalau yang dexter itu dia bakal lebih rendah dari yang sinister, bakal lebih rendah setengah vertebrae, dimana dia ini lebih rendah. Kenapa? Karena dia terdesak oleh hepar lobus yang bagian dexter. Karena hepar lobus yang bagian dexter itu dia lebih besar daripada yang bagian sinister, gini kan. Terus habis itu kita bahas tentang lapisan pembungkus sama fiksatornya. Nah, lapisan pembungkusnya itu ada 4. Yang pertama adalah kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa itu yang paling dekat sama REN, jadi yang paling dari profunda, yang paling profunda. Nah, yang profunda itu ada sih kapsula fibrosa, dia itu melapisi REN secara langsung. Terus habis itu yang kedua ada perirenal fat. Nah, perirenal fat itu adalah lemak yang melapisi si kapsula fibrosanya, sama melapisi si pembuluh darah yang masuk yang keluar masuk dari REN. Terus habis itu ada si fascia renalis. Nah, fascia renalis itu dia itu adalah lapisan membranosa yang ada di luarnya perirenal fat ini tadi. Nah, dia itu bakal membungkus REN, terus membungkus glandula adrenalnya yang tadi yang di bagian atas. Di bagian depan itu jadi fascia gerota. Terus habis itu yang keempat itu ada pararenal fat. Nah, dimana pararenal fat itu adalah lemak yang ada di bagian luar dari fascia renalis ini tadi. Dia itu ada di bagian posterior dan lateralnya si REN ini tadi. Nah, kan dia tuh ada ini kan pararenal sama perirenal fat. Nah, dia itu disebut kapsula adiposa. Nah, dia ini kalau misalnya diet nih, terus dia akhirnya diet ekstrim, terus habis itu ternyata lemaknya itu berkurang secara drastis. Nah, dia itu ginjalnya itu bakal turun. Kenapa? Ada hubungannya sama si fiksator. Jadi fiksator ini kan ada 3. Ada si fascia renalis tadi, terus habis itu ada si ini corpus adiposum yang 2 ini, sama si arteri sama vena renalis. Nah, kalau misalnya apa hubungannya sama si fiksator? Nah, kan fiksator ini fungsinya buat si REN ini biar nggak kemana-mana, biar nggak jatuh, biar nggak geser kemana-mana. Nah, kalau misalnya si adiposum atau si lemaknya ini dia hilang, otomatis dia kan nggak ada fiksatornya nih, dia tuh bakal bisa ginjalnya tuh bisa turun atau nefroptosis. Jadi dia bisa mengalami rotasi, jadi ureternya itu tertekuk. Nah, kalau ureternya udah ketekuk nih, terus aliran urinnya terhambat, dia tuh bakal terjadi hidronefrosis gitu. Terus habis itu ada si topografi dari si REN tadi. Nah, berarti dia itu kan berarti ada fasies anterior sama fasies anterior dari REN dextra sama sinistra. Nah, kalau misalnya yang dextra itu dia ada hubungannya sama beberapa struktur nih. Jadi di antaranya itu kepisah dari REN oleh suatu lapisan. Ada
lapisan peritoneum sama beberapa lainnya itu bakal langsung kontak sama si rennya itu tadi. Nah pertama itu ada polus superior sama si inferior. Nah kalau polus superior itu bakal yang ini itu bakal nanti langsung berkontak sama si glandula kan, si glandula suprarenalis. Terus yang bagian inferior itu dia bakal di bagian lateralnya itu bakal berhadap sama si flexura cholidextra. Kalau bagian medialnya itu dia bakal langsung ke intestinum teni. Nah terus habis itu ada yang sinistra. Nah di bagian sinistra ini itu juga berhubungan dengan beberapa struktur. Nah juga ituin sama si lapisan peritoneum juga. Nah yang di superior itu dibagi sebagian kecilnya di sisi medial itu ketutup sama si glandula suprarenalis yang sinistra. Terus habis itu yang selain itu dia itu juga tertutup sama si gaster intraperitoneal sama liennya di bagian atas kan. Nah terus habis itu ke inferior, jadi di inferior itu ada pankreas. Berarti pankreas itu kan retroperitoneal juga kan, dia itu bakal menutup bagian tengahnya si ren. Terus habis itu di bagian lateralnya separuh bawah ren itu dia ketutup sama flexura coli sinistra. Terus habis itu dia juga permulaan dari si colon descendens. Sama di sisi medialnya itu dia ada si sebagian jejunum, jadi dia yang intraperitoneal. Nah terus habis itu di posterior, di bagian belakangnya, di posteriornya itu dia berhubungan langsung sama struktur-struktur. Nah ini gambarnya. Nah di superior itu berarti ada diafragma kan, bagian superior ini itu bakal ada diafragma. Terus habis itu dan di inferior, terus ke arah medial ke lateral itu ada musculus psoas major. Yang ini itu ada musculus psoas major bagian sini nih, ada gambarnya, ada warnanya. Terus habis itu di polus superior ren dextra di anterior costa 2, kalau yang sinistra itu yang sinistra itu costae 11 sampai 12 itu jadi polus superior ren dextra itu ada di bagian anterior costa 12. Kalau sinistra itu ada di costa 12 sama 11. Terus habis itu ada juga yang melewati si sisi posteriornya ren, itu ada vasa sama nervus subcostales sama nervus ilioinguinalis. Terus ada juga iliohypogastricus gitu. Terus habis itu ada struktur interna sama eksterna. Nah yang pertama itu ada eksterna dulu. Jadi eksterna itu ada facies, polus sama margo. Fasiesnya ada anterior sama posterior, polusnya ada superior atau cranial sama inferior atau si caudalis. Kalau misalnya yang si superior otomatis karena di atas dia tadi berhubungan langsung sama si glandula suprarenalis. Terus habis itu margonya itu ada lateral sama medial. Nah kalau lateral itu dia ini margonya si lateral itu dia bentuknya itu konveks cembung. Terus bagian yang sini itu dia ada konveks cekung. Nah dia itu ada hilus renalis yang isinya itu ada vena renalis, terus ada arteri renalis, terus di bagian posteriornya ada pelvis renalis. Terus habis itu ada pelvis renalis. Terus habis itu ada struktur internanya. Nah struktur internanya berarti kan kebagi jadi dua, ada korteks sama medula. Nah korteks itu ada si kolumna sama arcus. Kolumna itu berarti leher. Nah jadi adalah struktur di antara si piramid ini itu namanya kolumna. Terus habis itu ada si arcus itu berarti lengkungan yang menghubungkan si antar si kolumna itu tadi. Terus habis itu ada di bagian medula. Nah bagian medula itu ada si piramidnya itu tadi. Terus habis itu ada papilla renalis,
ada foramina renal, terus ada calyx nih, ada calyx mayor dan calyx minor, dimana masing-masing itu kalau yang minor itu kehubung sama satu atau lebih papilla renalis, terus yang mayor itu langsung berhubungan sama si calyx minor. Nah terus habis itu ada si pelvis renal yang bagian ini, dia itu adalah langsung gabungan dari calyx mayor yang terus akan menjadi si ureter di bagian sini. Terus habis itu ada sinus renalis, karena sinus renalis ini yang ini itu adalah pelebaran dari si hilus gitu. Terus habis itu kita masuk ke vaskularisasi sama inervasinya. Nah berarti kalau vaskularisasinya berarti dia mulainya dari si ini aorta abdominalis. Dari aorta abdominalis dia tuh masuk ke arteri yang ini nih, ada yang arteri si renalnya. Terus dia bakal kebagi dua, yaitu di segmental arteri. Nah terus dia masuk ke arteri lobaris. Dari lobaris dia masuk ke interlobaris. Interlobaris itu berarti di antara si lobarisnya yang bagian sini kan, di antara-antaranya. Terus dia masuk ke arcuatanya, si bagian ujung nih. Terus habis itu masuk ke interlobularis arteri. Terus habis itu masuk ke interlobularis, dia masuk ke aferen nih, yang aferen yang dekat sama glomerulus. Nah dari aferen dia bakal disaringkan darahnya, nah sisanya itu bakal masuk ke eferen gitu. Terus dari eferen itu ke peritubular kapiler, terus ke vasa recta, terus masuk ke venanya berarti sama aja, sama kayak yang tadi cuman kebalik, berarti interlobularis vena. Terus habis itu ke arcuata, terus habis itu ke interlobar vena, terus habis itu ke vena renal, baru ke vena cava inferior gitu. Terus habis itu lanjut ke inervasi. Nah inervasi berarti ada bagi tiga nih inervasinya. Ada yang 1, 2, 3. Ada yang somatik aferen, simpatis, sama parasimpatis. Kalau parasimpatis pasti kan sama kayak nervus vagus. Terus habis itu kalau yang simpatis itu berarti nervus splanchnicus mayor sama nervus splanchnicus yang minor. Terus habis itu yang somatik aferen itu dia pakai nervis splanchnici thoraciki. Terus si plexus renalis ini itu ada hubungannya sama si plexus testicularis gitu. Oke. Sekian dari laporan anatomi yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.